Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik bu ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam bulan ini melanjutkan pertemuan rutinitas kita, yaitu pertemuan P2K2. Nah, di bulan sebelumnya kita sudah juga membahas apa bu? Iya, cermat meminjam dan menabung bu ya. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah melakukan atau memprakteknya di kehidupan ibu atau di rumah bu. Iya, Ibu Lili ada bu ya. Dengan sistem apa bu? Oh, dengan menabung secara menggunakan amplop bu ya. Iya, ibu memilah uang kebutuhan ibu sama uang keinginan bu ya. Oke, mantap Ibu Lili. Oke, ada yang lagi bu? Oh iya, menabung secara rutin. Oke, baik bu. Ya, salut bu ya. Kita tepuk salut dulu buat ibu. Salut, salut. Salut. Oke, mantap ibu-ibu semua. Nah, untuk sebelum kita memulaikan teori kita hari ini bu, marilah kita bersama-sama mereview kembali mungkin teori kita yang telah lalu kemarin. Mungkin ibu-ibu ada yang lupa, ada sebagian ibu-ibu tadi yang mantap bu ya, udah melakukan di kehidupannya masing-masing. Saya kasih apresiasi itu buat ibu yang sudah mempraktekkan. Nah, mari kita review kembali bu, bagaimana sih cara meminjam dan menabung secara yang cermat bu ya. Oke, yang pertama, merencanakan hutang dengan hati-hati. Mantap untuk bu ini. Oke, ada lagi bu yang lain? Oke, memilih tempat menabung bu ya. Kita harus memilih tempat menabung. Kita harus tempat menabung yang mungkin yang bunganya sedikit atau gitu ya. Oh iya, kita yang ketiga itu menabung secara rutin. Oke. Oh, yang keempat ibu Darti ya mantap bu ya. Ya, memilih cara dan tempat menabung. Oke. Tepuk salut dulu buat kita semua karena ibu-ibu sudah memahami teori kita di minggu kemarin. Oke. Tepuk salut. Oke, mantap bu kita semua. Oke bu. Dengan tidak memperpanjangkan waktu, kita akan memulai modul 2 kita di sesi 7, bagaimana kita memulai usaha. Oke bu, di sini mari kita perhatikan semua bu. Di sini ada, saya buat di kertas pelino saya, ada beberapa poin nih. Mari kita simak atau kita kupas secara bersama atau kita diskusi bu bersama. Nah, memulai usaha. Gini bu, bagaimana sih kita untuk memulai usaha? Ya, kita lihat di poin pertama itu mengidentifikasi usaha. Nah, di sini saya kasih kunci bu ya. Untuk mengidentifikasi itu ada SDA. Apa itu bu SDA bu? Iya, sumber daya alam. Mantap untuk bu Lucy. Oke. Yang kedua saya kasih kunci yaitu keterampilan. Oke. Nah, SDA di kampung kita apa bu? Mari kita simak. Oke, ada sungai bu ya, sungai. Karena ada sungai sini tentu banyak ikannya bu ya. Oke, bukan banyak buaya bu ya. Oke. Terus keterampilan ibu apa? Oke, kita kupas dulu satu-satu SDA-nya bu. Oke, ada pertanian. Oke, pertanian. Di pertanian ada apa bu? Menanam apa? Ubi. Oke, ubi. Ada apa lagi bu? Mantap, pisang. Oke. Nah, cukup di sini aja bu ya kita bahas. Terus keterampilan ibu apa bah? Oke, memasak. Nah, ibu-ibu pasti pandai kan memasak, cleaner. Oke, dari sini bu, setelah kita identifikasi, mari yang langkah kedua apa yang harus kita lakukan bu? Mengembangkan kelayakan usaha. Oke bu ya, gimana sih kita mengembangkan kelayakan usaha nih bu? Oh, bingung ya bu ya. Oke, saya kasih kunci sih. Kalau kita pengen tahu sesuatu atau kalau kita pengen menilai sesuatu, kita harus apa yang kita lakukan? Iya, mencari tahu bu ya.
mencari tahu. Nah, gimana sih kita mencari tahu nih, Bu? Oh, ada informasi radio, ya Bu ya. Terus apa lagi, Bu? Iya, televisi. Apalagi zaman sekarang ini kan canggih, Bu ya. Kalau sudah memiliki Android. Nah, dari situ kita bisa gali informasi. Nah, setelah kita mendapat gali informasi dari sini tadi, Bu. Oh, ibu itu tidak punya Android, Bu ya? Oke, nggak apa-apa, Bu. Kalau ibu tidak memiliki Android, ibu cukup pergi ke pasar langsung, Bu. Pergi ke pasar langsung. Terus ibu cari informasi dengan bertanya ke tetangga ibu yang jualan apa, gitu kan? Sehingga dari informasi ini apa yang harus kita rumuskan, Bu? Nah, peluang. Nah, peluang. Coba kita lihat, Bu. Di sana ada ikan nih. Peluangnya apa? Jualan ikan, ya Bu ya. Jualan ikan. Nah, dengan jualan ikan ini peluangnya apa? Oh, besar karena kebutuhan pokok, Bu ya. Oke, kebutuhan pokok. Terus ada pertanian tadi, Bu. Oh, pertanian jualan gorengan. Oke. Nah, dari sini kita identifikasi lagi, Bu. Kita nilai kelayakan usaha yang akan kita buat ini. Iya, kalau jualan gorengan, apakah peluangnya besar atau kekuatannya apa gitu? Iya, oke. Karena bukan kebutuhan hanya untuk cemilan aja, Bu ya. Kalau mungkin kita pilih yaitu ikan. Nah, kita pilih ikan. Oke. Nah, setelah kita pilih ikan nih, kita pergi nih ke pasar. Kita tanya sama Ibu Lili atau kita amati Ibu Lili yang sedang menjual ikan mentah. Apakah jualannya itu laris, Bu? Iya, Bu ya, nggak laris, Bu ya. Mungkin ada beberapa faktor ini, Bu. Ini masuk ke tantangan, Bu ya. Tantangannya mungkin kurang laris. Ya Bu ya, kurang laris. Sehingga gimana sih solusinya agar jualan ikan ini kita laris, Bu? Oh iya. Kita rumuslah menjual ikan sambal balado, Bu ya. Karena mungkin orang zaman sekarang ini malas untuk masak, Bu. Dia ingin praktis, sehingga dia pengen cepat saji gitu loh. Sehingga banyak dijual kedai makan itu laris, Bu ya, karena mungkin faktor kemalasan dari orang yang sibuk beraktivitas. Nah, setelah dua ini kita identifikasi, mari kita masuk yang ketiga. Coba Ibu Darti baca, Bu, apa yang ketiga ini, Bu? Modal. Baik, mantap, Bu ya. Modal. Nah, modal ini apa sih, Bu? Dari mana sih kita dapat modal ini? Ya, mari kita review kembali, Bu, yang sesi 6 kita kemarin. Kita cara cermat meminjam dan menabung. Nah, dari tabungan kita itu berarti dia modal kita modal sendiri, ya Bu ya. Modal sendiri kita dapati dengan cara menabung. Yang kedua dengan bank, Bu, minjam bank. Harus kita cermat dulu nih, Bu. Kita cara meminjam banknya. Kalau banknya jangan dengan banyak bunga gitu, Pak. Nah, untuk keempat, merencanakan pemasaran. Nah, gimana sih, Bu, produk kita laku? Iya, tentunya masakan kita enak ya. Masakan kita enak ini kita kasih kualitas, Bu ya, kualitas. Terus apa lagi, Bu? Oke, mantap, promosi. Jangan ibu-ibu sekarang udah ada yang melakukan promosi ini, udah memulaikan usaha. Pintar-pintar, Bu ya, soal pemasaran ini, Bu ya. Oke, akses atau lokasi penjualan, Bu ya. Oke. Nah, supaya ini, Bu, berkelanjutan nih, supaya usaha kita yang telah kita susun dari 1, 2, 3, 4 ini sudah berjalan nih usaha kita nih. Gimana sih kita mengelola keuangannya, Bu, supaya usaha kita ini berjalan? Yo, gimana, Bu? Ayo. Oke, saya kasih kunci lah. Untuk membuka usaha pertama kita harus menggunakan modal. Oke. Gimana sih, Bu? Kita dari penjualan kita ini misalnya kita dapat 500.000. Nah, kita butuh modal keberlanjutan dari usaha. Ya, mari kita ingat lagi, Bu, sistem dari cara menabungnya. Sistem amplop ya. Iya. Nah, kita pakai sistem amplop, Bu ya. Kita sisihkan untuk modal,
sisihkan untuk modal usaha untuk berkelanjutan, terus kita sisihkan masuk ke kebutuhan sehari-hari kita. Seandainya tadi kan 500, ibu dari penjualan ibu dapat 500, untuk membuka usahanya lagi kan 300, berarti untuk modal usaha 300, terus sisa 200-nya untuk kebutuhan kita sehari-hari, Bu ya. Oke, Bu. Baiklah ibu-ibu, terima kasih Bu sudah memperhatikan saya tadi, dan ibu juga sudah aktif, ada juga ibu berkontributor dalam membahas memulai usaha. Dari kita bahas tadi 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Nah, dari sini marilah Bu kita lihat bersama-sama, kita aduk ke flipchart kita. Ayo Bu. Oke Bu Ibu, di situ mari kita lihat bersama-sama Bu. Kita situ ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ibu-ibu ya. Coba Ibu Lili baca untuk yang nomor 1 itu Ibu. Pikirkan ide usaha. Nah, di sini kan sudah kita bahas bersama-sama tadi di kertas pleno. Di situ cara mengidentifikasi ide usahanya dengan melihat kondisi lingkungan, berarti SDA-nya Bu ya. Keterampilan oke, sudah kita bahas bersama. Tadi kita menggali informasinya tadi dengan mencari sumber-sumber informasi melalui radio atau di apa. Oke Bu. Nah, lanjut Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir, coba Ibu Darti baca Bu yang terakhir Bu, yang nomor 11 Bu ya. Pisahkan pengelola uang usaha dari uang keluarga. Nah, di situ tadi Bu sudah kita bahas juga di pleno Bu ya, bagaimana kita mengelola keuangan usaha. Nah, di situ kita sisihkan Bu keuntungan, kebutuhan keluarga sama modal usaha. Nah, supaya usaha kita tetap berjalan Ibu ya. Oke Bu. Nah, baik Ibu, tadi sudah kita kupas materi kita hari ini, bagaimana mulai usaha bersama dengan kontributor Ibu masing-masing. Kita belajar bersama-sama cara mulai usaha. Terus kita juga membandingkan dengan flipchart kita. Ternyata yang dibahas flipchart sama ini tidak jauh berbeda Bu ya. Semoga dengan ilmu kita pada pertemuan hari ini bisa menambah wawasan kita bagaimana kita memulai usaha Bu. Tepuk tangan buat kita semua dulu Bu. Tepuk salut. Salut. Tepuk salut. Oke, mantap semua Bu. Semoga dengan teori kita hari ini kita bisa Bu ya, kita bisa menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Ibu mungkin bisa memulai usaha nih. Ibu mulai usaha dengan kecil-kecilan Bu. Maka dengan memperhatikan ini Bu, langkah-langkah yang telah kita pilih, insya Allah usaha kita akan berhasil dengan niat yang positif. Baik Bu ya, cukup pertemuan kita sampai hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas mau ditanyakan Bu. Oke Bu ya, berarti cukup Bu ya, cukup sudah paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.